Semua, perkenalkan nama saya Marcelina Korisen, berasal dari Ambon, Maluku Tenggara, Kabupaten Dobo, Paroki Santa Maria de Fatima Dobo, Stasi Santo Paulus Benjurin. Saat ini saya kuliah di STPK, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah sejarah gereja, maka saya akan mewawancarai diri saya sendiri. Dan kali ini, saya akan men-sharingkan sedikit tentang nama dan marga yang saya gunakan. Bagi kami orang Maluku, nama dan marga harus dipakai karena itu adalah suatu dasar yang sangat penting. Marga merupakan identitas mencerminkan nilai kearifan serta silsilah dan garis keturunan dari mana diberikan asal-usulnya. Marga di Maluku diyakini dan hargai sangat sakral karena menyangkut asal-usul kekerabatan manusia. Untuk itu, marga merujuk pada nama keluarga yang dipakai atau diletakkan di belakang nama pemberi. Kata fam diserap dari bahasa Belanda, yaitu Valinienam yang artinya nama keluarga. Selain fam, istilah lain yang digunakan adalah mata rumah. Marga juga kerap dibuktikan jika saling mengenal maka akan sangat akrab dan kuat dalam hubungan antar sesama. Bagi masyarakat Ambon, menganut marga yang merupakan adat dalam mengatur alur penerus keturunan yang berasal dari pihak ayah atau disebut bapa. Setiap orang akan memakai marga ayah dan saya pun memakai serta menggunakan marga tersebut, yaitu marga Korisen. Dan marga ini berasal dari keturunan bapa. Masyarakat Ambon juga dikenal memiliki solidaritas yang kuat terkait dengan marga tersebut karena memiliki alasan dalam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Saya pun sangat bersyukur dan berterima kasih sampai saat ini karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk bersekolah di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik. Dan saya sangat mendapat pengalaman yang berharga yang sangat membuat saya berubah. Pengalaman-pengalaman itu dapat menjadi pelajaran, menjadi motivasi di dalam kehidupan saya untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya lagi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan dan martabat yang saya miliki. Keutamaan merupakan sikap sebagai seseorang Kristiani maupun sebagai pengikat Kristus selalu melakukan yang baik dan mengikuti teladan Kristus. Keutamaan diletakkan sebagai bagian dari hidup untuk meneladani dan memiliki semangat ajaran Kristus. Martabat merupakan keunikan indah yang Tuhan anugerahkan kepada manusia dengan menciptakan manusia menurut gambar serta rupanya. Untuk itu, martabat manusia adalah sama dan tidak mengurangi harkat karena manusia yang ditempatkan paling tinggi di atas segala makhluk di muka bumi. Itu adalah esensi yang seharusnya dan disadari serta dipahami sebagai manusia yang merupakan citra dan gambar Allah. Di dalam diri saya ini, saya memiliki 3 keutamaan yang ada pada diri saya, yaitu iman, harapan, dan kasih. Yang pertama, iman. Iman merupakan suatu keyakinan yang kuat akan percaya kepada Allah serta semua yang sudah diwahyukan. Melalui iman, manusia dengan bebas dapat sadar maupun menyerahkan diri kepada Allah. Karena itu, orang yang percaya akan berusaha mencari dan melaksanakan kehendak Allah dengan tulus. Yang kedua, harapan. Saya memiliki harapan, merindukan, dan menantikan kehidupan abadi yang berasal dari Allah sebagai kebahagiaan
dalam kehidupan saya maupun bagi setiap orang yang menyadari serta percaya akan kehadiran Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Mempercayakan diri kita pada janji Kristus dan bersandar pada bantuan rahmat Roh Kudus sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapan bekerja melalui kasih. Dan yang ketiga, kasih. Kasih merupakan keutamaan sebagai manusia yang memiliki akal budi dalam mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Yesus Kristus menyebut cinta kasih sebagai perintah yang baik untuk manusia agar saling menghormati serta menyayangi. Karena cinta kasih merupakan pengikat kesempurnaan dalam sikap dan tindakan sebagai manusia yang mempunyai cinta kasih yang tulus maupun baik. Dan di dalam kitab suci pun ada ayat yang berbunyi, yaitu Kolose 3 ayat 14-15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Nah, kita sebagai umat Allah salinglah mengasihi sebab iman, harapan, dan kasih itulah yang menyatukan manusia menjadi baik dan sempurna di mata Tuhan. Jika kita menjalankan dengan penuh cinta kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Jadi di dalam kehidupan saya memiliki 3 keutamaan itu. Karena 3 keutamaan sangatlah penting di dalam kehidupan saya. Ada sebuah cerita yang menjadi kisah nyata yang tidak pernah saya lupakan. Karena kisah tersebut adalah pengalaman yang membuat saya tetap mengingat sampai sekarang. Waktu saya SMP, saya melihat, menyaksikan, serta mengenal satu keluarga yang hidup mereka sederhana, tetapi keluarga tersebut sangat percaya dan selalu berpegang teguh pada Yesus Kristus. Keluarga itu memiliki 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Anak yang ke-6 atau yang bungsu adalah laki-laki. Anak-anak yang berada dalam keluarga ini boleh dikatakan mereka sangat sopan serta taat dalam beribadah. Anak pertama sampai ke-5 bersekolah dan akhirnya mencapai gelar sarjana. Sedangkan saudara mereka yang bungsu pada saat berada di bangku SD, SMP, dan SMA memiliki sifat yang sangat baik maupun sopan kepada kedua orang tua, saudara-saudaranya, dan juga orang lain. Setelah tamat sekolah, anak bungsu tersebut itu memiliki perubahan sifat yang berbeda karena berteman dengan kelompok orang-orang yang selalu mengonsumsi miras serta membuat masalah yang merugikan orang lain. Pada suatu hari, anak bungsu tersebut memukul dan bertengkar dengan temannya. Ayahnya mengetahui kejadian itu, akhirnya menghampiri anaknya dan membawa pulang ke rumah serta memberikan nasihat kepada anaknya itu. Ayahnya sempat menampar anaknya sebagai sebuah teguran, tetapi anak tersebut merasa tamparan itu sangat sakit dan dia pun menangis, merasa sedih, menganggap bahwa orang tuanya tidak menyayanginya lagi, maupun membandingkan dia dengan saudara-saudara yang sudah sarjana. Dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah karena ia berpikir tidak ada yang peduli lagi serta perhatian kepadanya. Maka ia selalu berantah melakukan kejahatan. Kejahatan yang ia buat, berjalannya waktu ditangkap polisi dan dipukuli dengan senjata-senjata yang mereka pegang, serta dibawa ke kantor polisi dan masukkan dalam tahanan. Akhirnya
ia dikeluarkan lagi. Pada suatu hari, ia duduk dan teringat akan keluarganya. Secara tiba-tiba, hatinya timbul ajakan serta dorongan untuk merubah sikap menjadi baik. Anak bungsu itu sadar bahwa melakukan kejahatan hanya merugikan diri sendiri, dan Tuhan juga tidak mengajarkan umatnya untuk melakukan kejahatan, tetapi lakukanlah kebaikan. Ia pun memiliki gerakan hati untuk pergi ke gereja, serta mengaku dosa maupun kejahatan yang telah ia lakukan, dan pada saat itu ia benar-benar menyesal serta mengakui dosanya di seorang pastor. Pada saat itu, ia pulang ke rumah dan meminta maaf dari kedua orang tua dan juga saudara-saudaranya. Keluarganya pun memaafkan dan bersyukur karena doa-doa mereka terkabul atas sadarnya anak tersebut. Keluarga ini pun selalu percaya dan bersandar pada Tuhan. Anak tersebut memutuskan untuk harus melanjutkan kuliahnya, dan akhirnya saat ini pun ia sudah menjadi seorang sarjana. Ia sangat bersyukur karena dari peristiwa yang sudah dialami, maka Tuhan memberi teguran maupun kesempatan dalam bertobat. Ia menyatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi dan mengampuni umatnya. Keluarganya pun selalu bersyukur pada kehidupan yang mereka jalani. Saya sangat terharu dengan kisah hidupnya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, baik suka maupun duka. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita semua. Jadi, hidup kita ini hanya tergantung kepada Tuhan. Saya mengajak rekan-rekan semua agar bersandarlah pada Tuhan, percayalah pada Tuhan, karena Tuhanlah penopang hidup kita. Semoga cerita inspirasi ini dapat berguna dan bermanfaat di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan semua, jangan lupa subscribe, like, dan share. Bersama Tuhan hidup kita selalu damai dan tenang. Terima kasih.